billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadikas salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaimin al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari Ahad yang penuh barokah ini. Kembali kita mengawali acara ini dengan pertama-tama memohon kepada Allah. Semoga Allah menganugerahkan untuk kita semuanya hati yang lapang, hati yang bening, hati yang bersih, hati yang tulus dan ikhlas. Terutama di dalam mengawali acara ini dengan segala ketulusan ikhlas, ketulus ikhlasan hati inilah kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah kita diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Dan alhamdulillah untuk itu pun Allah memfasilitasi kita, menganugerahi kita nikmat sehat walafiat sehingga insya Allah kita bersama orang-orang yang kita kasihi masih sangat leluasa pula di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utamanya di dalam kebersamaan kita setiap pagi seperti ini, berupaya kita saling ajak mengajak dan saling ingat mengingatkan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati di dalam kebenaran dengan cara yang benar. Saling nasihat menasihati tentang kesabaran dengan cara yang sabar pula. Terutama di dalam kita menyadari dan mensyukuri nikmat paling utama yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Itulah nikmat iman dan Islam. Khususnya pada pagi hari ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Di tengah begitu banyaknya alternatif kegiatan yang merupakan ujian dan cobaan bagi kita semuanya di dalam mengawali hari-hari kita, Allah berikan keistiqomahan bagi kita semuanya. Allah mantapkan hati kita untuk menjadikan kegiatan ngaji bareng secara online bersama-sama seperti ini. Di dalam bersama kita menelusuri setiap huruf kata dan ayat yang terhimpun di dalam Al-Quran. Allah berikan kesabaran bagi kita semuanya. Dan bahkan Allah selipkan dan Allah hadirkan pula rasa gembira dan antusiasme di dalam kita melaksanakan kegiatan ini. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, betapa mudahnya kalau seandainya Allah tidak mengizinkan kita. Boleh jadi kita masih terlelap di dalam tidur kita. Atau boleh jadi kita sudah melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Maka betapa bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada setiap pagi seperti ini, terlihat seakan-akan kita sedang ngaji bersama-sama. Padahal sesungguhnya pada setiap diri kita menjadikan media ini interaksi kita sesungguhnya secara hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah mengizinkan kita, Allah fasilitasi kita dengan kebersamaan seperti ini agar motivasi yang ada,
tetap terjaga semangatnya. Padahal sesungguhnya Bapak dan Ibu, atas apa yang kita lakukan ini merupakan sesuatu hal yang sangat istimewa. Apabila kita mendapatkan undangan saja dari sahabat-sahabat kita, maka dengan sukacita kita berupaya memenuhinya dan menghadirinya, dan bahkan menyiapkan diri sebaik-baiknya untuk memenuhi undangan itu. Apalagi kalau seandainya yang mengundang kita itu adalah orang yang kita muliakan, adalah orang yang diistimewakan, dan boleh jadi orang-orang yang dibanggakan. Maka boleh jadi sejak malam sebelumnya tidak bisa tidur kita membayangkan akan berada dalam sebuah perhelatan yang luar biasa, menerima jamuan dari orang yang sangat kita hormati. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalaulah kita menyadari bahwa Allah yang telah menciptakan kita semuanya, dan kita terus memohon kepada Allah agar kita diberikan keselamatan dalam perjalanan kehidupan dunia, dan perjalanan utamanya dalam kehidupan akhirat kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memfasilitasi seluruh kebutuhan kita di dalam kehidupan ini. Maka sesungguhnya hakikatnya setiap pagi seperti ini, Allah yang memantapkan hati kita. Maka sesungguhnya hakikatnya bahwa setiap diri dan pribadi kita mendapatkan jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan diizinkannya kita menelusuri setiap huruf dan kata dan ayat yang merupakan firman-firman Allah yang hanya ditujukan kepada penghulu para nabi, yang disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian diteruskan melalui sahabat-sahabatnya, melalui perawi-perawi daripada Al-Quran itu sendiri, hingga sampailah kini Al-Quran itu sampai dan datang kepada kita semuanya. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita menyadari akan hakikat keberadaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang walaupun boleh jadi hanya 2, 3, ataupun 4 ayat yang kita baca setiap pagi, dan apalagi kalau seandainya kita memahami dan menyadari bahwa untuk menjelaskan satu ayat saja tidak cukup rasanya sehari, apabila kita betul-betul ingin mendalaminya dan betul-betul menjadikan agar setiap kata yang terdapat di dalam ayat itu merupakan jendela untuk bisa kita mendapati ayat-ayat yang lainnya. Maka betapa luasnya sesungguhnya rahmat dan hidayah yang Allah berikan dan sediakan bagi kita semuanya. Maka dari itulah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya berhadapan dengan manusia saja, kita mematut-matut diri, apakah pantas atau tidak kita berhadapan dengannya. Maka apalagi kalau seandainya kita menyadari pada hakikatnya, dengan sepenuh keimanan di dalam dada, bahwa setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita ucapkan, dan bahkan apa yang kita pikirkan, dan segala sesuatu yang berada di dalam dada kita, diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya dengan kesadaran seperti itu, tidak saja kita menyiapkan secara fisik kita, bahwa bagaimana kita tampil sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun yang paling utama adalah sebagaimana telah ditunjukkan dan dicontohkan oleh para nabi dan rasul, maka kita berupaya menyiapkan hati kita sebaik-baiknya. Dikarenakan sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagi kita semuanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada Nabi dan Rasul, beriman kepada Al-Quran, maka sesungguhnya di dalam kita menelusuri setiap huruf kata dan ayat yang kita baca setiap pagi ini, bukan hanya sekedar kita ingin memohon kepada Allah untuk menambah pengetahuan kita, namun sesungguhnya atas apa yang kita lakukan ini adalah kita menempatkan diri untuk berada dalam kepantasan untuk mendapatkan menjadi bagian dari hamba-hamba Allah yang mendapatkan petunjuknya. Dikarenakan sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya berbicara tentang Al-Quran hanya semata-mata dari sisi pengetahuan, bukankah kita banyak sekali mendapati mereka-mereka yang non-muslim, yang mereka faham sekali akan Al-Quran, banyak sekali kita mendapati, dan bahkan profesor-profesor, guru besar, banyak yang bermunculan dengan mereka mendalami dan menyampaikan tentang Al-Quran ini. Namun apakah hidayah sampai kepada mereka yang mengetahui akan hal ini? Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya, dan hanya Allah lah yang berhak memberikan hidayah itu kepada siapa yang dikehendakinya. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan berbekalkan keimanan yang berada di dalam dada,
Beriman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kita kepada nabi dan rasul, beriman kepada Al-Qur'an serta kitab-kitab suci yang telah Allah turunkan. Maka kita memohon kepada Allah setiap pagi. Oleh karena itulah kita memohon kepada Allah agar kita diberikan yang pertama-tama adalah kelapangan dada kita semuanya. Sebagaimana doa yang telah dihantarkan oleh Nabi Musa alaihissalam, Rabbish rahli sadri. Dan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak perlu Nabi Muhammad meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun Allah yang telah melapangkan dada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah menyampaikan kepadanya, alam nashrah laka sadrak. Bukankah sudah kulapangkan dadamu? Itulah yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Musa memohon kepada Allah agar diberikan kelapangan di dalam dadanya. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau seandainya kita menyadari bahwa sesungguhnya atas apa yang kita jalani di dalam forum ini, kita memohon kepada Allah itu agar diberikan petunjuk kepada kita semuanya. Dan untuk mendapatkan petunjuk itulah, maka kita menyiapkan diri dan memantaskan diri sebaik-baiknya, seraya memohon kepada Allah, semoga Allah melapangkan dada kita. Maka semoga Bapak dan Ibu dalam upaya kita menelusuri setiap pesan yang terkandung di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, semoga atas apa yang kita dapati, tidak hanya kita syukuri bahwa kita bertambah pengetahuan dengan kita mempelajari ayat-ayat ini, namun yang lebih utama kita memohon sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita semuanya. Semoga walaupun sedikit yang kita baca, walaupun sedikit yang kita ketahui, semoga Allah menjadikan semuanya ini sebagai jendela, sebagai pintu yang seluas-luasnya diturunkan Allah, ditunjuki Allah kita semuanya dari bagian hidayah dan hikmahnya yang diberikan kepada hamba-hamba pilihannya. Inilah sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, atas apa yang kita sampaikan kepada Allah di dalam setiap sholat kita dan di luar sholat kita. Kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus. Kalau kita menyadari sesungguhnya betapa iblis permohonannya telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diizinkan oleh Allah setiap saat untuk melakukan penggodaan kepada kita semuanya. Maka sesungguhnya dan sejatinya permohonan kepada Allah untuk memberikan petunjuk kepada kita adalah merupakan sesuatu yang kita lafazkan ataupun yang kita laksanakan dalam perbuatan kita agar benar-benar kita terjaga dalam naungan rahmat, barakah, dan ridho serta petunjuk Allah Subhanahu wa taala bagi kita semuanya. Sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa betapa pentingnya sesungguhnya pada bagian awal di dalam acara kita melaksanakan ngaji bareng online ini, dikarenakan bersama-sama kita menghimpun seluruh harapan dan pinta serta doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika sama-sama kita saling mengamini, saling mengaminkan doa kita dengan sepenuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan doa-doa yang kita hantarkan, sehingga walaupun dengan segala kekurangan dan keterbatasan kita, Allah berikan petunjuk kepada kita. Allah berikan kebahagiaan di dalam kita, di dalam menelusuri Al-Quran ini. Allah hadirkan semangat dan motivasi bagi kita semuanya untuk terus menelusurinya melalui setiap huruf, kata, dan ayat yang terkandung di dalamnya. Dan semoga Allah jadikan atas apa yang kita baca menjadi jendela untuk kita bisa mengetahui lebih banyak lagi. Dan semoga semuanya ini menjadi bagian dari hikmah dan hidayah yang Allah berikan untuk kita semuanya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah bersama para malaikatnya senantiasa menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah menghimbau kepada kita semuanya, kepada orang-orang yang beriman, utamanya ditujukan himbauan ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Sampaikanlah salawat dan salam kepadanya.
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menyampaikan kepada kita semuanya sebagai kunci untuk mendapatkan kecintaan Allah kepada kita semuanya adalah dengan kita mengikuti atas apa yang telah disampaikan dan diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau engkau betul-betul mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Itulah perkataan firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada kita semuanya. Dan itulah merupakan passcode atau password untuk kita mendapatkan kecintaan dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mendapat kita kecintaan Allah, tidak mendapat kita ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan kita mentaati Allah dan mentaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta mengikuti atas apa yang telah disampaikan dan telah diteladankannya di dalam kehidupan ini. Maka pada pagi hari ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahwa dalam upaya kita mengemban dan melaksanakan misi kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya, maka di dalam upaya kita menata dan memantaskan diri untuk senantiasa berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentunya kita harus memperhatikan setiap saat bagaimana hubungan dan kualitas hubungan kita dengan Allah yang telah menciptakan kita semuanya. Maka salah satu cara kita di dalam menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan memperbanyak membaca dan mentadaburi Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam sebuah hadis dengan kualifikasi muttafaqun alaih, orang yang membaca Al-Quran dan ia pandai membacanya, ia bersama para malaikat yang mulia, dan yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata dan ia kesulitan membacanya, ia mendapatkan 2 pahala. Dan kemudian kita bisa mendapati bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita semuanya bahwa dengan kita terus berupaya beristiqomah dengan membaca dan mentadaburi Al-Quran, dan sebagaimana pula yang disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah Al-Quran karena ia datang pada hari kiamat menjadi pemberi syafaat bagi pembacanya. Dan semoga semuanya ini menjadi bekal kita di dalam melaksanakan ketaatan dan ketakwaan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana perintah Allah di dalam ayat ke-56 pada surah Al-Dzariyat, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Sehingga mudah-mudahan dengan kita semakin memahami Al-Quran, dan semoga menjadi pembuka pintu rahmat dan hidayah Allah bagi kita semuanya, sehingga di dalam kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kita lakukan secara seksama. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tadi malam saya mendapatkan pencerahan bahwa melalui sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sebaik-baik manusia adalah mereka yang mempelajari Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Maka sejatinya hadis ini bukan hanya ditujukan kepada seseorang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik, atau kepada seseorang yang memahami Al-Quran. Namun sesungguhnya hadis ini ditujukan kepada kita semuanya. Apa makna yang terkandung di dalam hadis ini? Bahwa sesungguhnya yang terbaik dari manusia itu adalah mereka yang bisa membaca Al-Quran dan kemudian mengajarkannya. Maka sesungguhnya Bapak dan Ibu, walaupun kita belum mengajarkannya secara formal, namun sepatutnya kita berdoa dan memohon kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah setiap huruf dan kata dan ayat yang berada di dalam Al-Quran, meskipun dengan segala keterbatasan yang kami miliki, bahwa apabila kami menguasainya, izinkan kami menyampaikan dan mengajarkannya kepada siapapun, sedikit apapun orang yang bisa kami hantarkan kepadanya. Dan itulah sebagaimana pula disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikanlah dariku walaupun hanya sepotong ayat.
Nah, tadi malam saya mendengarkan sebuah uraian Bapak dan Ibu bahwa ketika kita meniatkan sesuatu untuk kita ajarkan kepada orang lain, maka bisa dipastikan kita akan mempelajarinya secara seksama. Namun kalau seandainya kita tidak menyertakan niat bahwa kita akan mengajarkan sesuatu yang kita dapatkan itu untuk diajarkan kembali kepada orang lain, maka boleh jadi semangatnya hanya 50% dibandingkan dengan kita meniatkannya untuk menyampaikan atas apa yang kita pelajari itu kepada orang-orang yang berada di seputar kita. Dengan kita meniatkan sesuatu untuk kita mengajarkan kepada orang lain, maka sudah bisa dipastikan bahwa kita akan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, paling tidak 2 kali dari apa yang akan kita sampaikan. Maka inilah sesungguhnya kalau seandainya kita memperhatikan terhadap apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sesungguhnya hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut bukan hanya sekedar untuk menggambarkan betapa ganjaran yang akan Allah berikan, namun sesungguhnya ketika kita bisa melaksanakan hadis itu adalah untuk kepentingan kita sendiri. Ketika kita meniatkan bahwa boleh jadi kita akan menyampaikan atas apa yang kita dapati tersebut kepada orang terdekat kita. Boleh jadi kepada suami atau istri kita, atau boleh jadi ke putra atau putri kita, atau boleh jadi kepada cucu kita, atau boleh jadi kepada asisten yang bekerja di rumah kita. Sehingga ketika kita meniatkan itu Bapak dan Ibu, maka Allah pun membukakan pintu rahmat dan barokahnya bagi kita semuanya. Dan bukankah ketika kita menyampaikan segala sesuatu yang terkandung kebaikan di dalamnya, maka sesuatu yang berada dalam diri kita pun akan menyaksikannya. Ketika kita mengucapkan sesuatu, maka telinga kita akan mendengarkannya. Dan telinga kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa lisan kita telah menyampaikan pesan kebaikan di dalam kehidupan ini. Khairun nas anfa'uhum linnas, bahwa manusia terbaik adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan segala motivasi yang Allah berikan untuk kita semuanya, semoga kita terus menebar manfaat di dalam kehidupan ini. Dan salah satu cabang manfaat yang bisa kita berikan adalah bagaimana kita meneruskan kembali atas apa yang kita dapati dan kita fahami dari Al-Quran. Sekecil apapun kita bisa sampaikan kepada orang-orang yang berada di seputar kita. Dan mudah-mudahan kita menjadi bagian dari umat Nabi Muhammad SAW yang ketika dalam padang akhirat nanti kita diperjumpakan kepada Nabi Muhammad, maka kita bisa mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya telah mempraktekkan atas apa yang telah engkau sampaikan kepada kami. Bahwa kami bukan hanya mempelajari Al-Quran, namun atas apa yang kami fahami, telah kami sampaikan pula kepada orang-orang yang berada di seputar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, barakah, hidayah dan ridhonya untuk kita semuanya. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita menjadikan forum ini Bapak dan Ibu sebagai wahana bagi kita semuanya untuk terus merajut tali silaturahim dengan ayah dan ibu kita, orang tua kita yang telah melahirkan, membesarkan, mendidik dan memelihara kita semuanya. Bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita, dan kita pun dituntun oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kebaktian kita kepada ayah dan ibu kita, sebagaimana kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru berakhir setelah kita dipanggil pulang oleh Allah. Maka selagi Allah memberikan kesempatan hidup untuk kita, maka kita wajib, Bapak Ibu sekalian, merajut tali silaturahim dengan ayah dan ibu kita, mendoakan mereka setiap saat. Saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga atas setiap kebaikan yang telah diantarkan oleh ayah dan ibu kita, yang kita sadari atau tidak kita sadari, atau boleh jadi sebagian dari apa yang telah mereka berikan kepada kita semuanya baru kita sadari setelah mereka tiada.
Namun kita meyakini bahwa Allah yang Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Ketika sepenuh hati kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa di dalam mengimbangi kesadaran diri, rasa sesal diri, bahwa betapa sedikitnya atas apa yang telah bisa kita lakukan. Dan bahkan banyak sekali kesempatan emas sesungguhnya untuk kita bisa berbuat baik kepada mereka. Namun ketidaktahuan, kebodohan, dan kelalaian kita membuat kesempatan-kesempatan emas itu tidak bisa kita laksanakan ketika mereka masih berada di seputar kita. Maka kita memohon kepada Allah agar di setiap forum ini dan di luar forum ini, kita diberikan keistiqomahan. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa ketika kita berterima kasih kepada manusia, apalagi berterima kasih kepada ayah dan ibu kita, maka sesungguhnya kita sedang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan Allah yang telah mengutus, menempatkan ayah dan ibu kita dalam perjalanan kehidupan di alam dunia mereka. Dan kemudian Allah amanahkan kita semuanya kepada mereka. Sehingga karena itulah kita berada lebih 9 bulan berada di dalam rahim ibu kita. Maka sesungguhnya ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita perintah untuk silaturahim, maka silaturahim yang paling utama itu adalah betul-betul menyambungkan kita dengan rahim di mana kita pernah tinggal di dalamnya. Itulah rahim ibu kita. Rahim hanya pada seorang ibu. Karena itulah Rasulullah menyampaikan, ibumu, ibumu, ibumu. Semoga di dalam permohonan kita kepada Allah, agar Allah tingkatkan tali silaturahim kita, kualitasnya dalam keridhaan Allah. Semoga Allah pun membimbing kita. Semoga Allah meridhoi kita, dikarenakan ridho Allah terdapat pada keridhaan kedua orang tua kita. Semoga atas doa-doa yang kita hantarkan dalam setiap pagi ini, Bapak dan Ibu, menjadi doa-doa yang kita hantarkan bukan hanya untuk ayah dan ibu kita semata, namun untuk ayah dan ibu kita semuanya. Sehingga semoga paling tidak setiap pagi, semoga kiriman doa yang kita hantarkan bersama-sama ini akan membahagiakan ayah dan ibu kita semuanya di alam kubur. Sehingga Allah lapangkan alam kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan bagi mereka. Dan semoga hanya taman-taman surga yang Allah hadirkan bagi mereka menjadi taman kebahagiaan tiada tara. Sampai nanti Allah bangkitkan di jannah terbaiknya. Begitupun ayah dan ibu kita yang Allah masih berikan kesempatan untuk terus menjalani kehidupannya. Semoga kita diberikan kesabaran dan keistiqomahan untuk memberikan pelayanan dan perlakuan terbaik kepada mereka, menyayangi mereka, memperhatikan mereka, menjadikan mereka prioritas utama di dalam kehidupan ini. Dan semoga pada saatnya kita dan ayah dan ibu kita dikembalikan dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin, Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Semoga kita semuanya diberikan kesabaran, keistiqomahan Bapak dan Ibu untuk mendoakan anak-anak kita semuanya, keturunan kita Bapak dan Ibu. Ketika kita mendapati bahwa ridho Allah terdapat pada keridhaan kedua orang tuanya, maka apapun yang kita dapati Bapak dan Ibu pada putra dan putri kita semuanya, boleh jadi belum sepenuhnya atas apa yang kita harapkan dan kita hantarkan kepada mereka dapat mereka laksanakan dengan baik pada saat ini. Namun jangan sampai Bapak dan Ibu hal tersebut
membuat kita menghadirkan rasa kecewa di dalam diri kita. Sebaliknya, kita harus bersabar di dalam menghadapi anak-anak kita semuanya. Sebagaimana halnya dahulu ayah dan ibu kita begitu sabarnya menyikapi atas apa yang kita lakukan terhadap mereka. Ataupun dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya dalam kesabaran dan keikhlasan orang tua itulah, beserta doa-doa yang kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan betapa mudahnya bagi Allah untuk memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Tetapi sebaliknya tidak ada kuasa pada setiap diri kita untuk memberikan petunjuk meskipun itu kepada orang yang kita cintai. Allah telah menegaskan hal ini sebagaimana dalam surah Al-Qasas dalam ayat ke-56 itu. Innaka la tahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi may yasha. Engkau tidak bisa memberikan petunjuk meskipun kepada orang kau cintai. Tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka sesungguhnya ketika kita mendapati kebaikan pada setiap putra dan putri, anak dan keturunan, saudara, sahabat, kerabat, kita semuanya, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun yang kita lakukan adalah merupakan ikhtiar agar kita mendapatkan pula dalam catatan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada setiap orang yang diamanahkan kepada kita semuanya, apakah itu suami atau istri dan anak-anak kita semuanya, saudara-saudara kita, paman dan bibi kita, kerabat kita, ayah dan ibu kita telah berupaya memberikan yang terbaik bagi mereka. Dan tentunya dengan doa-doa yang kita hantarkan tiada henti. Terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh keyakinan bahwa Allah akan mengabulkannya. Maka mudah-mudahan dengan cara seperti inilah Allah akan kumpulkan kita nanti insya Allah di jannah terbaiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama ayah dan ibu kita, leluhur kita, putra-putri, anak dan keturunan kita semuanya, saudara-saudara kita, kerabat-kerabat kita, paman dan bibi kita, sepupu kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemarin kita mendapat berita dari Bapak Dr. Boy Busmar bahwa ayahanda beliau, Bapak Busmar Sultan Dianjung, telah kembali kepada Allah kemarin dalam usia 97 tahun. Betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, Allah berikan keberkahan kepada almarhum mencapai usia 97 tahun. Dan Allah panggil pula di hari Jumat. Dan Allah tinggalkan putra dan putri, anak dan keturunan yang soleh dan solehah. Sama-sama kita mendoakan semoga almarhum kembali kepada Allah dalam keadaan terbaiknya, diterima seluruh amalnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan kuburnya, Allah bahagiakan, dan semoga Allah tempatkan insya Allah pada jannah terbaiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pun kepada keluarganya, semoga diberikan kesabaran dan keikhlasan, dan semoga untuk kita semuanya menjadi iktibar. Semoga kita dapat menyiapkan diri sebaik-baiknya agar ketika kita kembali, dikembalikan dalam keadaan terbaik, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afwanhu wasi' mudkhalahu akrim nuzulahu wa ghasilhu bil ma'i wath-thalji wal barad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang kembali kepada Allah, ada juga yang Allah lahirkan di bumi ini. Alhamdulillah baru saja pada pagi hari ini mendapatkan informasi dari Ibu Om bahwa keponakan beliau, Ananda Azka, telah melahirkan dengan selamat seorang putra ataupun putri di Balikpapan, yang Ananda Azka sendiri dalam keadaan terpapar COVID, Bapak dan Ibu. Betapa berat perjuangan sesungguhnya bagi beliau dan suaminya. Sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu semoga kepada Ananda Azka yang terpapar COVID ini segera Allah sehat dan sembuhkan. Dan alhamdulillah dengan telah lahir putra ataupun putrinya, semoga kelak menjadi putra ataupun putri yang sehat, soleh dan solehah, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta dan kasih kepada kedua orang tuanya. Dan sama-sama pula kita mendoakan untuk
saudara kita Ibu Miranti Abidin yang masih terpapar COVID pada saat ini. Sama-sama kita mendoakan semoga Ibu Miranti terus diberikan kekuatan dan kesabaran, dan semoga segera Allah akan sakitnya, Allah sehatkan, Allah sembuhkan. Dan begitu pun kepada Bapak Ahmad Syarif Puradimaja, semoga segera Allah sehat dan sembuhkan. Pak Yasmil Anwar demikian juga. Dan begitu pun Bapak dan Ibu yang tidak kita ketahui nama-namanya, yang dalam keadaan sakit ataupun mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam bagi kita semuanya. Dan semoga keikhlasan dan kesabaran itulah melunturkan segala dosa dan kesalahan kita semuanya. Dan semoga Allah tingkatkan derajat dan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak dan Ibu, insya Allah pada pagi hari ini kita akan membaca ayat 96 sampai dengan ayat 100 dari surah ke-16 surah An-Nahl. Sebelum nanti insya Allah kita akan mengikuti di dalam acara beranda kita, yaitu melalui sharing ataupun presentasi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Delima Azhari. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada beliau untuk menyampaikan sharingnya pada pagi hari ini. Dan baiklah, dengan seluruh harapan kita dan doa yang telah kita antarkan dalam forum ini, semoga menjadi doa yang Allah kabulkan dan Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Bersama doa-doa khusus yang kita miliki masing-masing, semoga Allah ijabahkan. Sama-sama kita membaca Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baq. 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 وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُم
بأحسن ما كانوا يعملون ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون
innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim.